Inilah cerita misteri bersambung Minyak Bintang, ditulis oleh Neno Kristiandi Nelis dengan pembawa cerita Ki Banu Asmoro dalam episode Teror dari Arwahnya Feby. Waktu terus bergulir menuju tengah malam, dan tanpa terasa akhirnya Rida mulai bisa terlelap juga. Namun saat jam tepat menunjukkan pukul 12 malam, ia tiba-tiba terjaga karena merasakan ada sesuatu yang mengagetkan. Kayaknya tadi ada yang menarik-narik jari jempolku ya. Batin Rida dalam hati sambil mengucek kedua matanya. Apa jangan-jangan cuma perasaanku saja ya? Batin Rida lagi seraya mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan kamar. Lalu karena tak menemukan hal yang ganjil, akhirnya Rida mencoba untuk tidur kembali. Namun sebagaimana kuatnya ia memaksa untuk memejamkan mata, dirinya tetap tak kunjung terlelap juga. Pikirannya kini masih terganggu oleh keanehan yang dialaminya tadi. Sialan, kok aku jadi deg-degan gini ya? Jangan-jangan yang aku alami tadi bukan hanya sekedar halusinasi saja. Tidak mungkin. Arwah Kak Fabi kan sudah tenang. Tidak mungkin kalau dia datang lagi ke rumah ini. Batin Rida dalam hati sambil mencoba bangun dan membaca beberapa doa-doa yang kini mulai tekun ia pelajari. Setengah jam berkutat dalam doa dengan penuh keyakinan, akhirnya Rida bisa merasa tenang dan dapat melanjutkan tidurnya kembali. Bahkan hingga pagi tiba, ia bisa bangun dengan penuh ketenangan dan kedamaian. Tapi begitu melihat ke arah Sally, semua perasaan tadi segera pudar seketika. Ternyata posisi Sally sekarang sedang terbaring di lantai. Ya, entah kenapa gadis kecil itu bisa tertidur di sana tanpa sepengetahuan Rida. Sayang, kamu kenapa tidur di bawah sih? Sentak Rida sembari membangunkan putrinya dengan perasaan yang tak menentu. Loh, Sally kenapa harus tidur di sini, Ma? Sentak Sally pula yang membuat Rida semakin tak mengerti. Mama juga tidak tahu, sayang. Ayo, buruan bangun dan cuci muka. Iya, Ma. Lalu setelah semua pekerjaan rumah beres, termasuk mengurus segala kebutuhan Sally juga beres, Rida kini segera membuka kios dan duduk di sana bersama putrinya. Tak banyak yang mereka bicarakan di sana, sebab saat itu pikiran Rida masih tenggelam dengan kejadian di pagi tadi. Kok bisa ya, Sally tiba-tiba sudah tidur di lantai? Siapa yang memindahkannya ke sana? Tak mungkin kalau dia mengigau, sebab hal itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Lagian kalau dia mengigau, tak mungkin bantal, selimut dan alas tempat tidur bisa lengkap tertata rapi bersamanya. Batin Rida dalam hati. Ini sepertinya dilakukan dengan sengaja. Tapi masa Sally sengaja pindah tidur ke bawah sih? Apa tujuannya? Pokoknya aku harus selidiki hal ini. Tapi agar yakin apakah ini halusinasi atau bukan, aku akan mengajak Mbak Arindu bermalam di sini. Batin Rida lagi. Pungkas Rida kemudian sembari memeluk putrinya yang tak tahu apa-apa dengan perkataan batin Rida barusan. Matahari terus bergulir sesuai dengan sumbunya, dan tanpa terasa kini hari sudah mulai beranjak sore. Rida yang tak mau melewatkan kesempatan untuk mengajak sahabatnya Arindu untuk menginap, sekaligus teman bertukar pikiran,
segera berangkat menuju ke ujung desa. Sesampainya di rumah sang sahabat, tak butuh alasan yang aneh-aneh bagi Rida untuk bisa mengajak Arindu bermalam di rumahnya. Sebab sang sahabat adalah satu-satunya orang yang sangat mengerti keadaan Rida. Kamu tumben mau mengajak aku bermalam. Biasanya selalu menolak bila aku yang menawarkan diri. Ucap Arindu ketika kini mereka sudah berada di rumah Rida. Ya, aku tak enak lah. Kamu kan perlu mengurus suami juga. Suamiku jarang ada di rumah. Dia terlalu sibuk dengan perusahaan tempatnya bekerja sekarang. Jadi, jangankan sering menemaniku, kasih omongan saja tak sempat. Kamu yang sabar ya. Mungkin sekarang Tuhan masih menunggu waktu yang tepat untuk menitipkan anugerah terindahnya untuk kalian. Ya, mungkin kamu benar. Ya sudahlah, yang penting harus terus bersabar kan? Desah Arindu pasrah. Yap, betul banget. Kita semua memang harus bersabar dan menyerahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Pungkas Rida mengakhiri. Lalu ketika saat itu hari sudah mulai gelap, mereka segera menutup kios dan masuk ke dalam rumah. Jarum jam sekarang sudah menunjukkan pukul 6.30 malam. Dan mereka bertiga baru saja menyelesaikan makan malamnya. Selepas itu mereka kemudian melanjutkan dengan bersantai bersama di ruang tamu sambil menunggu rasa kantuk datang. Rida dan Arindu asik bercerita tentang hal-hal yang tak ada hubungannya dengan mistik. Sementara Sally ia terlihat sibuk melukis gambar yang sama seperti malam sebelumnya. Menit-menit pertama bersantai, Rida dan Arindu masih sibuk dalam obrolannya sendiri. Namun saat Arindu melihat apa yang sedang dilukis oleh Sally, perhatiannya segera teralihkan ke sana. Ia segera berniat untuk menanyakan apa maksud dari lukisan bayang-bayang manusia yang tampak berada tak jauh dari sumur itu. Namun sebelum hal itu ia tanyakan, Rida buru-buru memberikan kode kalau hal itu akan mereka bahas nanti setelah Sally tidur. Arinda mengerti dan ia segera mengurungkan niatnya tadi. Baiklah, ini maksudnya gambar rumah kalian kan? Tanya Arindu cepat ketika mereka kini akhirnya punya kesempatan bicara sendirian di ruang tamu karena Sally telah tidur dan sudah diantarkan ke kamar. Betul, ini adalah lukisan rumah kami beserta halaman depan dan belakangnya. Saud Rida membenarkan. Baiklah, terus 3 orang yang sedang mandi itu maksudnya kita tadi sore kan? Benar. Nah, jadi apa maksud gambar bayang-bayang yang berada tak jauh dari sumur ini? Ini maksudnya manusia atau apa sih? Itulah yang saya bingung, Ar. 2 hari ini ia selalu melukis hal yang sama. Saud Rida sembari menunjukkan lukisan Sally yang sebelumnya. Aneh juga ya. Tapi tunggu sebentar. Kalau aku perhatikan kayaknya ada perbedaan deh di lukisan ini, Rit. Sentak Arindu tiba-tiba. Oh ya? Apaan? Coba kamu lihat. Kalau yang di lukisan pertama, bayang-bayang seperti tubuh hitam ini persis di samping sumur. Dan kalau lukisan yang kedua, kayaknya agak jauh dari sumur kan? Terus? Maksudnya apa? Begini, aku punya feeling kalau sebenarnya melalui lukisan ini, Shirley secara tidak sengaja menunjukkan kalau sesuatu yang di lukisannya seperti bayang-bayang hitam itu setiap hari posisinya seolah-olah semakin mendekati rumah kalian. Pikiran dan feeling kamu kayaknya terlalu jauh deh. Terlalu jauh gimana? Ya bisa saja kalau sebenarnya gambar bayang-bayang ini maksudnya hanyalah pohon atau tunggul, ya kan? Nah, justru kalau ini seandainya adalah gambar pohon atau tunggal, mengapa harus berpindah-pindah posisi? Iya sih, cuma kan kamu tahu kalau lukisannya anak kecil mana bisa dijadikan referensi. Tidak,
Pokoknya aku yakin lukisan ini pasti ada tujuannya. Jadi untuk membuktikan apakah dugaan aku ini benar atau salah, besok aku harus bermalam di sini lagi. Bagaimana? Baik, aku setuju. Saud Rida cepat. Sebab hal inilah yang memang menjadi misi rahasianya. Intinya, terlepas dari benar atau tidak prediksinya si Arindu tadi, yang jelas sekarang Rida mulai yakin apa yang ia dan putrinya alami selama beberapa hari ini bukanlah sekedar halusinasi saja. Malam semakin larut dan kedua orang sahabat ini kini mulai bersiap tidur. Tak ada lagi yang mereka obrolkan selain tentang lukisan tadi. Sebab Rida sengaja merahasiakan dulu kejadian yang ia alami pada pagi hari sebelumnya. Iya, Rida masih belum menceritakan tentang Sally yang awalnya tidur di ranjang, tiba-tiba berpindah ke atas lantai. Jadi malam itu Arindu biasa-biasa saja saat masuk ke kamar Rida yang sebenarnya berhawa dingin dan menyebarkan aura-aura aneh. Rid, kamar kalian kok dingin banget ya? Ucap Arindu begitu duduk di atas tempat tidur yang tadi sudah disediakan oleh Rida. Entahlah, tapi hawa di luar tadi malah panas kan? Pancing Rida seketika, karena ia memang tahu kalau perbedaan hawa seperti itu sebenarnya sudah lama ia rasakan sejak pertama kali datang ke rumah ini. Iya, baru kali ini aku merasakan hawa yang berbeda-beda dalam satu rumah. Jadi, menurut kamu ada yang aneh tidak? Aneh sih, cuma hal ini biasa aja kok. Gitu ya. Ya sudah, sekarang kita tidur saja yuk. Ayo, lagian aku juga sudah mulai mengantuk nih. Baiklah, selamat tidur ya. Yap, selamat tidur juga. Lalu kedua orang sahabat itu segera mengambil posisi masing-masing di samping kiri dan kanannya Sally. Malam itu Rida memang sengaja mengajak sahabatnya itu tidur sekamar dengan mereka, karena ia ingin membuktikan apakah sahabatnya itu bisa merasakan keanehan yang ia rasakan selama ini atau tidak. Dan jawabannya ternyata sahabatnya itu bisa merasakan apa yang selama ini ia rasakan, dan juga bisa membuktikan kalau yang selama ini ia anggap hanya halusinasi itu ternyata sebuah kenyataan. Satu malam berlalu, mereka melewatinya tanpa ada hal-hal yang aneh dan mencurigakan. Setidaknya itu yang mereka kira sebelum Rida akhirnya terjaga dan terbangun duluan. Hah? Betapa kagetnya ia ketika melihat sahabatnya Arindu kini tergeletak di lantai. Sementara Sally sendiri tak berpindah kemana-mana, alias masih tidur di tempat semula di atas ranjang. Untuk sejenak Rida masih terpaku di tempat karena ia benar-benar syok dengan apa yang ia lihat sekarang. Namun saat ia sudah mulai bisa menguasai hati dan pikirannya, ia akhirnya bangkit dan menghampiri tubuh sahabatnya. Arindu, cepat bangun. Wah, Rida, maaf, aku kesiangan nih. Bukan itu masalahnya, Ar. Tapi coba kamu lihat di mana posisi kamu sekarang. Maksudnya? Lihat saja sendiri. Astaga, aku kenapa di sini, Rit? Sentak Arindu kaget ketika menyadari di mana posisinya sekarang. Justru aku yang mau bertanya, kenapa kamu tidur di sini? Aku juga tak tahu, Rit. Kok bisa seperti ini ya? Itulah juga yang membuat aku bingung. Kemarin Sally juga mengalami hal yang sama loh. Oh ya? Iya, dan sampai sekarang pun aku juga masih bingung apa penyebabnya. Ini harus diselidiki, Rit. Tak mungkin ini hanya sekedar karena mengigau saja. Pasti ada sesuatu yang memindahkan aku maupun Cherrymu itu ke bawah sini. Jadi menurut kamu siapa yang memindahkannya? Entahlah. Tapi yang pastinya kamu harus menyelidiki semua ini dengan serius agar tidak terjadi sesuatu yang merugikan kamu dan juga Cherry. Baiklah, aku setuju. Tapi kamu harus membantu kami ya. Baik, aku pasti akan membantu kalian. Angguk Arindu setuju dan penuh antusias.
Matahari terus bergerak naik dan para penduduk desa disibukkan oleh aktivitasnya masing-masing. Namun meski semua warga berada di tempat pekerjaannya, tetap saja ada orang yang datang belanja, terutama anak-anak. Jadi Rida yang sedang asik-asiknya ngobrol dengan Arindu terkadang harus berhenti karena melayani para pembeli yang datang. Akhirnya mereka baru dapat bercerita dengan leluasa ketika hari sudah menjelang sore. Sebab saat itu frekuensi orang yang belanja sudah jauh berkurang. Baiklah Ar, apa yang akan kita lakukan malam ini? Tanya Rida penasaran. Pertama-tama, aku harus pulang dulu untuk mengambil sesuatu. Dan setelah itu, kamu ikuti saja semua rencana yang akan aku lakukan nanti. Memangnya? Apa yang akan kamu lakukan? Pokoknya kamu ikutin saja. Serahkan semuanya kepadaku. Baik, tapi apakah aku harus memberitahukan hal ini kepada mertuaku juga? Untuk saat ini jangan dulu, Rit. Biar aku coba bantu kamu sebisaku dulu ya. Dan jika nanti ternyata aku gagal, barulah kamu memberitahukan mertuamu ya. Baiklah, aku setuju. Baguslah kalau begitu. Lalu setelah keduanya merasa sepakat, akhirnya Arindu segera pulang untuk mengambil apa yang ia sebutkan tadi. Dan sementara menunggu Arindu kembali, Rida langsung menutup kios dan membawa Sally masuk ke dalam kamar. Suara jangkrik dan burung hantu yang riuh bersautan mulai terdengar ada di mana-mana. Ini semua menandakan jika siang sudah benar-benar berganti dengan malam. Arindu yang sejak tadi sudah siap dengan langkah pertama segera mengajak Rida untuk melihat hasil lukisan yang baru saja dibuat oleh Sally. Dan hasilnya, lukisan Sally tetap sama seperti lukisan-lukisan sebelumnya, yaitu lukisan rumah dan lingkungan sekitarnya. Tapi bukan itu yang ingin diperhatikan oleh Arindu. Justru yang ingin diperhatikan olehnya adalah gambar bayangan hitam yang selama ini selalu ada dalam lukisan amatir tersebut. Lihat, bayangan hitamnya masih ada kan? Dan kali ini sudah semakin dekat dengan rumah kalian. Bisik Arindu sambil menunjuk gambar yang ia maksud. Iya, aku juga melihatnya. Nah, sekarang coba kamu tanya kapan terjadinya kejadian yang ada dalam lukisan itu. Bisik si Arindu lagi. Lalu demi mendengarkan saran dari sahabatnya tadi, Rida segera bertanya dengan hati-hati kepada putrinya. Sayang, ini lukisan saat kita mandi tadi ya? Iya, Ma. Kamu kenapa setiap malam selalu melukis gambar-gambar seperti ini terus sih? Apa tidak mau coba gambar yang lain saja? Sebenarnya Sally mau, Ma, menggambar yang lainnya. Tapi Sally takut. Takut? Takut apa? Takut dimarahin Mama. Saut Sally sambil menunjuk ke gambar bayangan hitam yang ada dalam lukisannya. Mendengar jawaban putrinya seperti itu, spontan Rida langsung menoleh ke arah Arindu. Dan Arindu pun segera meresponnya dengan menyuruh Rida bertanya kembali. Memangnya bayangan hitam itu siapa? Sally juga nggak tahu, Ma. Tapi dia pasti ada kalau kita lagi mandi sore, Ma. Dia ngapain? Ngintipin kita mandi ya? Tidak, dia cuma lewat saja, Ma. Karena yang Sally lihat, setiap sore dia keluar dari dalam sumur kita. Waduh. Sentak Rida kaget dan memandang gugup ke arah Arindu. Ya sudah, mulai sekarang Sally jangan takut cerita sama Mama kalau ada hal-hal aneh yang dilihat oleh Sally ya. Iya, Ma. Kemarin Sally nggak kasih tahu sama Mama karena Sally takut Mama nggak percaya. Mama selalu percaya kok sama kamu. Ucap Rida lagi sembari mencium kening Sally. Beberapa saat kemudian, setelah Sally sudah tidur dan juga setelah yakin semua yang sedang terjadi sekarang ada kaitannya dengan hal-hal mistik, maka Arindu segera mengajak Rida untuk memulai semua rencana yang telah disusunnya tadi. Sekarang kita berdua ke ruang depan dulu, Rit. Ngapain? Kita akan memulai rencana pertamaku. Apa itu? Jangan banyak tanya. Pokoknya ikutin saja. Nanti kamu juga bakalan tahu kok. Iya, baiklah.
Lalu tanpa membuang waktu lagi, kedua orang sahabat itu segera menuju ruang depan. Sepintas tak terlalu jelas apa yang akan mereka lakukan. Namun saat Arindu mengeluarkan sebuah buku kecil yang nampak tua dan usang, barulah ketahuan kalau Arindu berencana akan melakukan sebuah ritual pemanggilan makhluk halus. Ini jelas membuat Rida jadi kaget dan langsung bertanya, "Apa kamu yakin ini semua tidak berbahaya, Ar?" Kamu tenang saja, aku sudah pernah melakukan ini sebelumnya. Dan hasilnya, aku jadi tahu di mana tempat-tempat yang ada makhluk halusnya. Untuk apa kamu lakukan itu? Ya, supaya aku bisa tahu apa yang mereka inginkan dan juga tahu kenapa mereka ada di sana. Oh, jadi maksud kamu kita berdua di sini untuk mengetahui apakah rumah kami ini ada makhluk halusnya. Dengan begitu, kita benar-benar yakin kalau semua keganjilan yang muncul dalam beberapa hari ini adalah akibat kekuatan makhluk lain. Tapi aku takut, Ar. Tenang saja, di buku ini lengkap kok. Ada mantra pemanggilnya, ada pengusirnya, dan ada juga pemusnahnya. Jadi kamu tak perlu takut, serahin semuanya sama aku. Baiklah, aku percaya sama kamu. Kalau begitu, ayo kita kerjakan. Nah, gitu dong, ayo. Lalu sembari bersiap membaca mantra-mantra yang ada dalam buku kecil tadi, kedua orang sahabat itu mulai melipat tangan seperti posisi orang yang sedang berdoa. Pada permulaannya memang tak ada hal-hal aneh dan ganjil selama proses itu berlangsung. Namun ketika Arindu hampir selesai membaca mantranya, barulah ada sebuah kejadian yang cukup mendebarkan. Ya, saat itu tiba-tiba angin bertiup dengan kencang. Lalu tak lama kemudian dari arah belakang rumah, samar-samar muncul suara tangisan seorang laki-laki yang cukup memilukan. Mendengar itu, sontak Arindu menghentikan pembacaan mantranya. Sedangkan Rida yang tak mengerti apa-apa itu tentu saja menjadi kaget dan ketakutan pula. Memang awalnya Rida mengira itu makhluk halus yang berhasil dipanggil oleh Arindu. Namun saat Arindu menjelaskan kalau mantra pemanggil makhluk halusnya belum selesai, Rida pun menjadi lebih gugup dan takut dari sebelumnya. Arindu, kamu yakin kalau suara itu muncul bukan karena mantra-mantra kamu? Entahlah, tapi yang jelas tadi mantranya memang belum selesai aku baca. Masih tersisa satu bait lagi. Dan kalaupun mantranya selesai aku baca, makhluk halusnya tidak langsung datang kok. Biasanya aku menunggu beberapa menit hingga ia muncul di hadapan kita. Terus kalau sudah kayak gini, bagaimana dong? Apa itu artinya kalau makhluk yang muncul sekarang bukan karena mantra kamu? Entahlah, karena meski mantra aku belum selesai, tapi bukan berarti tak bisa mendatangkan makhluk halus loh. Jadi kalau begitu kita harus gimana sekarang? Ya, kita ikuti arusnya saja. Maksud kamu? Mau tidak mau, kita coba lihat siapa yang memiliki suara tangisan itu. Buset, aku takut, Ar. Kalau nanti terjadi apa-apa gimana? Tenang saja, kamu tak perlu takut. Tidak perlu takut gimana? Itu pasti hantu kan? Ya, mana kita tahu, kan kita belum lihat. Iya sih, tapi aku takut banget nih. Pokoknya kamu tenang saja, tidak akan ada apa-apa kok. Baiklah, aku percaya sama kamu. Tapi kalau aku sudah tidak sanggup, kita berhenti saja ya. Ya, baiklah. Sekarang ayo kita ke belakang. Iya, ayo. Lalu langkah kedua orang sahabat itu kini mulai mendekati dapur. Tak dapat terbendung lagi rasa takut mulai menyergap perasaan Rida. Sebab semua pengalaman-pengalaman horor yang ia rasakan dulu kini kembali berputar di ingatannya. Bahkan hampir saja ia menghentikan penelusuran itu jika saja Arindu tidak terus memaksanya untuk mendekati arah suara tangisan tadi. Rit, kayaknya suara tangisan itu berasal dari halaman belakang rumah. Bisik Arindu kemudian setelah kini mereka berdua sudah sampai di depan pintu dapur. Kita lihat keluar. Aduh, jangan deh. Kalau kamu takut, biar aku saja yang lihat. Kamu tunggu di sini saja ya. Ya sudah,
Angguk Rida seketuju, sembari sedikit menjauh dari pintu dapur. Melihat tingkah Rida itu, Arindu semakin merasa seperti pahlawan saja. Jadi tanpa memikirkan keselamatannya sendiri, ia segera membuka pintu tersebut dengan perlahan-lahan. Tiba-tiba Arindu tersentak mundur dan langsung terpaku di tempat. Entah apa yang terjadi, sebab ia tak bisa berbicara apa-apa. Hanya mulutnya saja yang terlihat lebar menganga. Cukup lama ia dalam keadaan seperti itu hingga Rida akhirnya yang terpaksa menghampiri dengan penuh tanda tanya. Kamu kenapa, Ar? Saut Arindu tanpa bisa berucap apa-apa. Nampaknya ia masih sangat gugup dan shock yang luar biasa. Arindu, kamu kenapa? Apa yang terjadi? Tanya Rida lagi bertubi-tubi. Tapi Arindu tetap tak menyaut setiap pertanyaan Rida. Bibir dan lidahnya seakan terkunci rapat dan merekat lengket. Hanya bola matanya saja yang terlihat membelalak dan bergerak-gerak cepat. Ya, ia seakan ingin mengatakan kalau dirinya baru saja melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Namun sayangnya Rida tak segera mengerti isyarat yang diberikan sahabatnya itu. Jadi Rida akhirnya terpaksa memberanikan diri menengok ke arah luar juga. Pekiknya kemudian, ketika dengan mata kepala sendiri ia melihat jika di ambang pintu dapur yang gelap itu sekonyong-konyong muncul sesosok tubuh yang sangat ia kenal. Iya, itu adalah sosok suaminya Feby yang penuh luka dan bersimbah darah. Apa kabar? Sapanya kemudian sembari tersenyum menyeringai ke arah Rida. Melihat serta mendengar itu jelas saja Rida menjadi sangat ketakutan. Jadi jangankan menyaut, ia justru mendendang pintu agar tertutup kembali. Arindu, kamu baik-baik saja sekarang? Tanya Rida cemas saat mereka kini sudah berada di dalam kamar. Iya, aku baik-baik saja. Saut Arindu dengan suara lemah. Aku benar-benar tidak menyangka kalau semuanya bisa jadi seperti ini. Aku sungguh bingung, ucap Rida lagi sambil memeluk sahabatnya dengan sesenggukan. Kamu harus sabar, Rid. Aku tetap akan bantu sebisaku meskipun tadi aku sempat syok melihat kalau mendiang suamimu. Iya, Ar. Tapi sekarang aku bingung harus bagaimana lagi. Untuk masalah yang satu ini, aku tak berani banyak berkomentar. Sebab aku tak punya apa-apa untuk menghadapi kasus yang begini. Namun, aku akan coba mengajak kamu untuk menemui eyangku. Siapa tahu beliau yang mengerti tentang hal-hal yang seperti ini. Bagaimana? Tunggu sebentar. Kamu tadi bilang eyang kan? Apakah maksud kamu adalah eyang Apu ya? Benar. Memangnya kenapa? Tidak apa-apa kok. Cuma apakah eyang Apu ini bisa ditemui? Bukankah beliau kini sudah pindah jauh ke desa sebelah? Benar. Tapi kamu tenang saja, beliau biasanya selalu ada di rumahnya. Dan agar perjalanan kita cepat, besok aku akan pinjam motor mertuaku. Baiklah, aku setuju. Lalu dengan tidak tidur semalaman suntuk karena masih takut dengan sosok Feby tadi yang kini mereka yakini sedang berada di luar, mereka hanya duduk-duduk saja di samping Sally yang terpulas nyenyak. Tak banyak yang mereka bicarakan hingga pagi datang menjelang, sebab mereka masih terkenang dengan kejadian yang baru saja tadi mereka alami. Nah, apa yang akan terjadi kemudian? Ikuti terus cerita misteri bersambung Minyak Bintang, ditulis Nino Kristiandi Nelis. Saya Ki Banu Asmoro. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.